Namaku Reza Ardiansyah, 32 tahun, seorang arsitek lepas yang baru saja memutuskan menetap di sebuah desa terpencil bernama Desa Wanasaba, berjarak sekitar 40 km dari pusat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lokasinya terpencil, jalannya rusak, dan dikelilingi hutan pinus tua yang sering berkabut pagi dan sore. Namun, udara yang sejuk dan harga tanah yang murah membuatku memutuskan membeli sebidang lahan seluas 400 meter persegi di pinggir desa ini. Menurut warga, tanah yang kupilih itu sudah puluhan tahun kosong, bahkan tak pernah disentuh penduduk sekitar. Tapi aku tak percaya tahayul. Bagiku, cerita-cerita seperti tanah keramat atau makam tua hanyalah warisan dari ketakutan masa lalu. Bersama istriku, Nadia, dan putra kecil kami, Raffi yang baru berusia 5 tahun, kami pindah ke rumah yang baru selesai dibangun itu awal bulan Juli. Rumah bergaya modern, minimalis itu berdiri tegak dengan dominasi kayu dan kaca, menghadap langsung ke hutan pinus. Aku bangga, ini proyek pribadi terbaikku. Namun, sejak malam pertama kami tinggal, Nadia mengeluh mendengar suara langkah kaki berat di loteng. Padahal rumah kami tidak memiliki loteng, hanya atap baja ringan. Aku mengecek keesokan harinya, dan seperti dugaanku tidak ada apa-apa. Angin dan hewan liar, pikirku. Tapi keganjilan tak berhenti di sana. Raffi mulai bicara dengan temannya yang tak terlihat. Ia menyebut sosok itu bernama Pak Darman, seorang kakek tua yang sering berdiri di pojok halaman belakang rumah. Yang membuat bulu kudukku berdiri adalah ketika ia bilang, "Pak Darman bilang, tanah ini bukan milik kita." "Ayah, ini kuburannya." Aku terdiam. Kupikir hanya imajinasi anak-anak. Tapi Nadia mulai berubah. Ia murung, tidak bersemangat, dan sering berdiri berlama-lama di depan jendela, menatap ke arah pepohonan sambil berbisik. Kenapa mereka menatap kita? Malam keempat, aku mulai mendengar bisikan dari balik dinding kamar tidur. Bisikan dalam bahasa Sunda kuno yang tidak ku mengerti. Aku rekam suaranya dan berencana mencari tahu keesokan hari. Namun saat aku memutar ulang rekaman itu pagi harinya, hanya suara hening yang terdengar seperti seluruh malam itu tak pernah terjadi. Aku mulai sadar, mungkin ini bukan hanya cerita rakyat yang kosong. Mungkin tanah ini menyimpan sesuatu yang tak seharusnya kami ganggu. Dan hari itu, saat aku melihat batu tua berlumut dengan pahatan aksara kuno terkubur di halaman belakang, aku tahu kami telah membangun rumah di atas tanah yang seharusnya dibiarkan tidur. Pagi itu, suasana desa Nglambangan kembali seperti biasa. Matahari menyembul malu-malu dari balik bukit, menumpahkan cahaya keemasan ke permukaan sawah dan jalanan tanah yang masih basah oleh embun. Tapi di rumah keluarga Raka, suasana hati belum kembali tenang. Malam sebelumnya masih segar diingatan mereka teriakan suara bayi dari sumur tua, suara tangisan ibu tua dari arah utara rumah, dan bayangan samar perempuan yang berdiri di pinggir dapur, menyusui sosok tak kasat mata. Raka duduk di ruang tengah sambil memeluk lututnya. Ibunya, Butini, hanya bisa menatap kosong keluar jendela, sementara ayahnya, Pak Mahmud, tampak gelisah bolak-balik di depan rumah, seperti menanti sesuatu yang tak kunjung datang. "Pak, kita harus lapor ke Pak RT atau Kiai Harun," ucap Butini dengan suara gemetar. Ini bukan gangguan biasa. Rumah ini sudah mulai menunjukkan hal yang tidak masuk akal. Pak Mahmud berhenti, menatap istrinya. "Aku tahu, Tin. Tapi kalau kita cerita ke orang luar, bisa-bisa mereka bilang kita gila. Apalagi, kejadian aneh ini baru muncul setelah kita bongkar kamar tengah itu. Mungkin benar kata orang-orang, tempat itu bukan untuk diganggu. Kamar tengah yang dimaksud adalah kamar paling ujung yang semula dipenuhi debu, jaring laba-laba, dan papan kayu tua yang tertutup kain putih. Raka yang penasaran telah membongkarnya minggu lalu demi menjadikan ruangan itu kamar belajar. Tapi setelah itu, kejadian demi kejadian menyeramkan mulai terjadi. Raka bangkit dan menghampiri orang tuanya. "Kalau memang ini karena kamar itu, kenapa nggak kita tutup lagi aja, Pak? Kita benerin, kita doain, kita
Kita minta maaf kalau udah ganggu." Pak Mahmud terdiam, lalu mengangguk pelan. Sore harinya, ketiganya kembali masuk ke kamar tengah itu. Bau kayu lapuk dan sesuatu yang mirip, amis, bercampur kemenyan, menyambut begitu pintu dibuka. Cahaya matahari yang menembus dari kisi jendela membuat ruangan tampak seperti menyembunyikan rahasia. Butini menggenggam tasbih, melafalkan doa dengan suara lirih. Raka membawa kemenyan yang baru dibeli dari pasar. Pak Mahmud mengganti papan lantai yang rusak, menutup kembali lubang tempat mereka menemukan benda-benda aneh tempo hari, sehelai selendang merah, potongan rambut, dan pot tanah berisi abu gosong. Namun saat papan terakhir akan dipasang, Raka tiba-tiba menghentikan ayahnya. "Pak, lihat deh." Di bawah lubang itu ada semacam lorong sempit, seperti sumur tua yang berbeda dari yang di belakang rumah. Lorong itu tidak terlalu dalam, namun di dasar tampak ada sesuatu, sebuah pintu kayu kecil dengan ukiran aneh seperti aksara Jawa kuno. "Mau ditutup atau kita lihat dulu?" tanya Raka dengan suara ragu. Pak Mahmud menimbang. "Kita lihat, tapi hati-hati." Raka turun perlahan dengan bantuan tangga bambu, sementara Pak Mahmud memegangi ujungnya. Saat Raka sampai di dasar, ia membersihkan debu di pintu kayu itu dan menemukan simbol yang sama seperti di langit-langit rumah. Simbol pusaran angin yang dikelilingi lingkaran matahari dan bulan. Raka coba menarik pintu itu. Terkunci. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar rumah. Bukan sekali, tapi 3 kali. Lalu, senyap. "Siapa itu?" teriak Butini dari dalam kamar. Tak ada jawaban. Mereka bertiga kembali ke ruang depan. Ketika pintu dibuka, hanya ada satu benda tergantung di paku tiang teras. Sebuah boneka bayi dari kain goni, dengan darah segar mengalir dari matanya. Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya sambil memegang potongan foto tua yang ia temukan di bawah papan lantai siang tadi. Di dalam foto itu, tampak keluarga yang berdiri di depan rumah mereka. Tapi bukan wajah orang-orang yang ia kenal. Ada seorang ibu tua, seorang ayah dengan jubah hitam, dan seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan dirinya sendiri. Raka menelan ludah. Ia tahu satu hal pasti, rumah ini menyimpan masa lalu yang bukan milik mereka. Dan malam ini, angin yang berhembus dari arah utara kembali membawa bisikan samar. "Sang penunggu belum menerima. Kembalikan yang telah kalian ambil." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Mata ini terus menatap lenggit-lenggit rumah yang retak karena usia. Bayangan lorong bawah tanah itu terus menari-nari dalam pikiranku. Bau tanah basah dan suara lirih dari kegelapan seolah masih terngiang. Pagi harinya, aku memutuskan kembali ke sumur. Tapi, kali ini, aku membawa lebih banyak peralatan senter kepala, tali tambang, serta pisau tajam yang biasa kupakai untuk membelah batang bambu. Istriku, Sari, sempat menatapku dengan cemas. "Kau yakin mau turun lagi ke sana?" tanyanya sambil menggenggam lengan bajuku. "Bagaimana kalau itu bukan cuma lubang biasa? Bagaimana kalau ada sesuatu yang menunggumu?" Aku tersenyum kecil. Meski di dada ini, degupnya terasa seperti genderang perang. "Aku harus tahu, Eri. Apapun itu, kita tidak bisa pura-pura tidak tahu. Apalagi setelah suara itu semalam." Dengan berat hati, Sari membiarkanku pergi. Aku turun ke lubang sumur dengan tali yang kuikatkan di pinggang. Lorong itu seperti menyambutku, seolah sudah menunggu. Aroma tanahnya semakin pekat, dan hawa dingin mulai terasa menusuk. Langkah demi langkah, aku menuruni tangga tanah yang entah bagaimana bisa terbentuk begitu rapi. Dinding-dinding lorong itu seperti terukir. Ada motif-motif yang menyerupai ukiran tradisional Jawa kuno, lingkaran, gelombang, dan sosok makhluk yang tak kukenal. Semuanya dibuat dengan presisi, seolah bukan hasil pekerjaan manusia biasa. Sekitar 15 menit menuruni tangga itu, aku tiba di persimpangan. Ada 2 lorong bercabang, masing-masing mengarah ke sisi kiri dan kanan. Keduanya sunyi, tapi udara dari kanan terasa hangat, sedangkan dari kiri sangat dingin. Aku memilih kanan.
Beberapa meter masuk, aku mendapati pintu kayu tua. Ya, pintu di bawah tanah. Terbuat dari kayu jati yang sudah lapuk, tapi engselnya masih kuat. Dengan perlahan, kuputar gagangnya dan pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan decitan nyaring. Di dalamnya, aku menemukan ruangan batu berbentuk bundar. Dindingnya dipenuhi lukisan, bukan lukisan biasa, tapi semacam mural kuno yang menggambarkan orang-orang hidup di bawah tanah. Mereka memakai pakaian khas adat, tapi wajah mereka aneh. Kulit mereka pucat dan bola mata mereka besar, terlalu besar untuk ukuran manusia. Di sudut ruangan itu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Seseorang berdiri membelakangiku, tinggi, kurus, dan tubuhnya tertutup kain putih yang tampak usang. Ia tidak bergerak, tidak menoleh, tapi aku bisa merasakan pandangannya menusuk ke punggungku. Tanganku meraih pisau. Berjaga, permisi. Siapa Anda? Suaraku gemetar. Ia tidak menjawab, hanya berdiri. Lalu, perlahan, ia menengok. Wajahnya penuh luka hitam, seperti terbakar. Bola matanya kosong, tapi hidup. Aku mundur satu langkah, lalu dua. Saat itulah ia berbicara. Suaranya serak seperti batu bergesek. Kamu bukan orang pertama yang masuk ke sini. Aku lari. Tanganku meraba dinding mencari jalan keluar. Nafasku tercekat. Gemetar. Entah bagaimana aku berhasil sampai ke lorong utama. Aku memanjat tali kembali ke atas. Dan saat sampai di permukaan, matahari sudah condong ke barat. Hari hampir malam. Aku terduduk di pinggir sumur. Tanganku gemetar. Nafasku terengah. Di depan rumah, Sari menatapku dari kejauhan. Dan yang lebih mengerikan, di sampingnya berdiri seorang lelaki tua dengan tongkat kayu. Ia mengenakan pakaian adat Jawa yang usang, persis seperti di mural di dinding bawah tanah tadi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dari tatapan matanya yang menembus jiwaku, aku tahu ia tahu apa yang kulihat. Dan aku sadar, aku sudah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Sejak kejadian suara ketukan dan tangisan dari balik pintu kamar tengah itu, suasana di rumah Pak Sulaiman tak lagi sama. Istrinya, Bu Lastri, mulai sering melamun, duduk di kursi rotan tua dekat jendela, sambil menatap kosong ke arah pintu kamar yang tak pernah dibuka itu. Pandangan matanya seperti tertuju pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Rina, anak sulung mereka, yang duduk di bangku SMA, diam-diam merekam suara dari balik pintu pada malam hari. Dalam rekamannya terdengar jelas bisikan-bisikan yang tidak beraturan, seolah ada lebih dari satu suara. Suara perempuan, anak kecil, dan suara serak seperti laki-laki tua. Saat Rina memutar rekaman itu ke teman sekelasnya yang peka terhadap hal gaib, temannya langsung pucat dan berkata, "Kamu harus bakar rekaman ini. Itu bukan suara manusia." Di hari berikutnya, Pak Sulaiman memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut soal sejarah rumah tua mereka. Ia mendatangi Pak RT, Pak Parjo, yang usianya hampir 70 tahun dan sudah tinggal di desa itu sejak lahir. Pak Parjo, yang awalnya enggan bicara, akhirnya buka suara. Dulu rumah itu bukan milik orang sembarangan. Ada satu keluarga kaya tinggal di sana. Tahun 70-an, tapi semuanya mati dalam satu malam. Ada yang bilang karena keracunan. Ada juga yang percaya mereka melakukan ritual sesat. Dan pintu itu, lanjut Pak Parjo lirih, dulunya adalah ruang tempat kepala keluarga menyimpan pusaka dan katanya juga mayat istrinya yang meninggal duluan. Pintu itu memang sengaja disegel. Mendengar itu, bulu kuduk Pak Sulaiman berdiri. Tapi ia tak cerita apapun ke Bu Lastri atau anak-anaknya. Ia hanya menambahkan satu hal baru. Setiap malam, sebelum tidur, ia menaburkan garam di sepanjang lantai depan pintu kamar terlarang itu. Namun, pada malam keempat setelah ritual garam itu dimulai, Rina terbangun tengah malam. Dari balik pintu kamarnya, ia melihat sesosok perempuan berdiri diam menghadap pintu kamar tengah. Rambutnya panjang, pakaiannya seperti kebaya lama, dan kakinya tidak menyentuh lantai. Saat Rina hendak membangunkan ibunya, tiba-tiba perempuan itu menoleh mata hitamnya, menatap tajam, dan bibirnya bergerak, menggumamkan
satu kalimat, "Buka. Sekarang sudah waktunya dibuka." Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Angin seakan membawa bisikan halus yang tak dipahami, namun cukup membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah peninggalan tua milik keluarga Pak Raffi, suasana semakin mencekam sejak kejadian aneh yang dialami oleh Dimas dan adiknya. Rara, setelah kejadian di kamar nenek, Rara mulai mengalami perubahan. Ia semakin sering termenung di depan jendela tua di lantai 2, menggumamkan lagu Jawa kuno yang tidak pernah diajarkan padanya. Lagu itu, menurut Pak Raffi, adalah tembang duka dari masa penjajahan yang biasa dinyanyikan para janda yang kehilangan suami di medan perang. Lagu yang sudah sangat jarang didengar, bahkan hampir punah. Dimas mulai merasa ada sesuatu yang tak beres dengan adiknya. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari lantai 2. Padahal semua anggota keluarga tidur di lantai dasar. Ketika dicek, tak ada apa-apa. Hanya lantai yang berderit seakan baru saja dilewati seseorang. Suatu malam, saat listrik padam karena badai yang menerjang desa, Dimas terbangun karena mendengar suara Rara berbicara sendiri di kamar. Ketika ia mendekati pintu, ia mendengar kedua suara perempuan dewasa dengan logat Jawa kental. "Anak manis, rumah ini dulu tempatku beristirahat, tapi kalian ganggu aku." Dimas langsung mendobrak pintu kamar. Di sana ia melihat Rara berdiri di tengah ruangan dengan mata tertutup dan tangan terentang. Di belakangnya, bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri mematung di dekat lemari tua peninggalan nenek. Bayangan itu seketika menghilang saat Dimas menyalakan senter, tapi Rara pingsan dan tubuhnya sangat dingin. Mereka pun memanggil Pak Surip, dukun tua yang dikenal sebagai penjaga adat dan spiritual desa. Pak Surip datang ke rumah mereka keesokan paginya, membawa setangkai sirih, kendi air, dan dupa. Dengan raut wajah serius, ia berkeliling rumah dan akhirnya berhenti di tangga menuju lantai 2. Tempat ini bukan rumah biasa. Rumah ini dulunya milik seorang nyai tua bernama Nyai Sulastri. Ia dibuang dari keluarganya karena dituduh sebagai penganut ilmu hitam. Ia meninggal gantung diri di lantai 2 rumah ini. Pak Raffi pun terhenyak. Ia tak pernah tahu sejarah kelam rumah itu. Rumah itu warisan dari kakek buyutnya yang membelinya setelah perang selesai. Tanpa tahu siapa penghuni sebelumnya, Pak Surip menaburkan garam dan air kendi di sudut-sudut rumah, terutama di tangga menuju lantai 2. Ia lalu membaca doa panjang dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan tak dimengerti oleh Dimas dan Pak Raffi. Namun sebelum ritual selesai, sebuah suara berat dan parau terdengar dari lantai 2. "Aku tidak ingin mereka di sini." Tiba-tiba lampu di ruang tamu meledak dan seluruh kaca jendela bergetar hebat. Rara, yang baru sadar dari pingsan, berteriak histeris dan memeluk Dimas. Di matanya tampak bekas luka cakaran di leher dan lengan. Seakan seseorang atau sesuatu telah mencengkeramnya dengan paksa. Pak Surip menarik napas dalam-dalam. Rohnya belum bisa pergi. Ia terikat karena janji darah. Seseorang dari keturunannya harus menggantikannya, atau seluruh penghuni rumah akan dimiliki. Rara mulai menggigil, dan Dimas sadar. Mungkin Rara adalah pengganti yang dimaksud. Tapi siapa sebenarnya Nyai Sulastri? Dan apakah darah mereka masih satu garis dengannya? Misteri itu mulai terbuka, tapi justru memunculkan teka-teki yang lebih mengerikan. Di lantai 2, suara tangisan lirih kembali terdengar, seakan mengundang seseorang untuk naik dan menyaksikan kisah masa lalu yang tak pernah selesai. Pagi itu, langit tampak mendung. Meski belum ada tanda-tanda hujan turun, suara burung-burung aneh terdengar dari arah hutan belakang rumah Mbah Ramelan. Mereka berkicau bukan seperti biasa, seperti menangis. Rino berdiri di depan lubang galian itu dengan tubuh menggigil. Ia tidak tahu pasti mengapa tanah itu sekarang seperti berdenyut, seperti hidup, seperti menuntut sesuatu. Ada yang salah, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mengajak Dinda untuk melihat kembali isi dalam lubang yang kini mulai mengeluarkan bau amis menyengat. Dinda yang biasanya berani, kali ini menutup hidung dengan tangan gemetar.
"Rin, ini bukan darah manusia kan?" tanyanya. Rino tidak menjawab. Ia memungut sebongkah tanah basah dan menghirupnya perlahan. Wajahnya berubah pucat. Itu bukan tanah biasa. Tanah itu tercampur sesuatu yang amis dan anyir. Hari itu mereka sepakat untuk menutup kembali lubang tersebut. Namun, begitu sekop pertama menghantam tanah, terdengar suara lirih dari dasar lubang. Ampu uun. Mereka berdua melonjak mundur. Jantung mereka nyaris copot dari tempatnya. "Apa tadi?" tanya Dinda dengan suara bergetar. Suaranya dari dalam Din, kayak suara orang yang minta tolong. Mereka akhirnya memutuskan mencari bantuan. Rino langsung menuju rumah Pak Lurah Arifin. Namun, saat sampai di sana, yang ia dapati hanyalah rumah kosong dengan pintu terbuka setengah. Pak Lurah tidak ada jawaban. Ketika masuk lebih dalam, Rino melihat sebuah kertas bertuliskan tangan gemetar. "Maafkan aku dulu. Aku ikut menggali, dia belum mati waktu itu." Rino menjatuhkan surat itu dan berlari keluar. Sore itu, Dinda menunggunya di depan rumah kuno. Tapi langit semakin gelap, awan hitam menggulung. Seperti pusaran badai, tepat di atas rumah Mbah Ramelan. Tiba-tiba dari arah jalan desa, muncul sosok tua bertongkat berjalan pelan ke arah mereka. Dinda sempat mengira itu Mbah Ramelan, tapi wajahnya lebih rusak dan matanya memerah, seperti habis menangis darah. "Siapa itu?" bisik Dinda Rino yang baru datang menahan napas. Itu bukan Mbah Ramelan. Sosok tua itu berhenti di depan mereka dan berkata dengan suara yang berat dan bergetar, "Yang digali itu bukan untuk kalian, tapi untukku." Dia belum puas sebelum yang terakhir masuk ke dalam. Rino dan Dinda saling berpandangan. "Yang terakhir?" tanya mereka bersamaan. Orang tua itu menunjuk ke arah rumah. "Yang terakhir adalah keturunan yang tinggal di rumah itu." Mereka tersentak. Tak ada satupun yang tinggal di rumah itu sekarang. "Tapi dulu, sebelum kosong, siapa yang pernah tinggal di sana?" "Rino, nenekmu dulu tinggal di rumah ini kan?" Rino mengangguk perlahan. Dada terasa sesak. "Iya, nenekku adalah anak." Mbah Ramelan. Langit menjerit dengan petir menyambar. Tanah mulai retak di bawah kaki mereka. Dari retakan itu darah mulai merembes. "Rin, kita harus pergi," teriak Dinda. Namun tanah di sekeliling mereka mulai ambles perlahan. Rumah itu seperti menarik semua yang ada di sekitarnya ke dalam perut bumi. Sementara di kejauhan suara itu kembali terdengar, "Yang terakhir harus kembali." Malam itu, hujan turun deras, menimpa genteng rumah Reza dan Dinda yang masih setengah jadi. Angin menderu, membawa hawa dingin yang menyusup tulang. Seisi rumah berguncang, bukan karena angin semata, melainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Reza yang sedang menyalakan lilin di ruang tengah, tiba-tiba merasakan hawa panas menjalar dari bawah lantai kayu. Ia menghentikan gerakannya dan menunduk. Samar terdengar bunyi geraman. Dinda yang duduk di sudut ruangan memeluk lututnya. Wajahnya pucat pasi. "Reza, kamu dengar nggak?" bisik Dinda dengan suara nyaris tak terdengar. Reza mengangguk iya itu. Dari bawah rumah, tiba-tiba suara derap langkah berat terdengar dari luar rumah. Langkah itu seperti menyeret rantai, gemeretak mendekat dan berhenti tepat di depan pintu. Lilin di tangan Reza bergetar, apinya menari liar. Saat ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Namun di tanah basah depan rumah, tampak bekas jejak kaki telanjang berlumur lumpur. Panjang, besar, seperti kaki manusia namun dengan yari-yari yang terlalu panjang. Pagi sebelumnya, Reza memutuskan untuk menggali lebih dalam ke tanah di belakang rumah. Ia merasa ada sesuatu yang terkubur di sana. Bersama warga bernama Pak Darto, seorang tukang gali kubur yang tinggal tak jauh dari rumah. Mereka mulai menggali. Baru sekitar 1 meter, sekop Reza menghantam sesuatu keras. Ia mengais dengan tangan. Tanah bergeser dan tampaklah sebuah lempengan batu datar bertuliskan aksara Jawa kuno. Di tengah lempengan ada ukiran wajah menyeramkan bermata besar dan lidah menjulur. Ini bukan batu biasa, gumam Pak Darto. Wajahnya berubah ngeri. Ini batu penutup pusara milik penjaga tanah keramat. Reza mencoba menggali lebih dalam, tetapi Pak Darto menghentikannya. "Nak, kubur ini bukan untuk dibuka. Kalau kau usik, bukan cuman kamu yang kena,
tapi seluruh desa. Namun, Reza bersikeras. Ia merasa ada petunjuk atas rangkaian kejadian aneh sejak rumah itu dibangun. Batu itu akhirnya mereka angkat, dan di bawahnya mereka menemukan tulang belulang yang bukan manusia biasa. Tulangnya besar, tidak simetris, dan berselimut kain kafan hitam legam yang tidak membusuk. Ketika malam kembali datang, suasana rumah Reza dan Dinda berubah mencekam. Bau busuk menyelimuti rumah. Lampu-lampu padam, meski listrik di desa tidak bermasalah. Dari dalam kamar mandi terdengar suara-suara berbisik seperti doa atau mantra. Dinda tak henti-hentinya membaca ayat kursi. Namun rasa takut tetap menggerogoti. Sekitar pukul 2 dini hari, Dinda bangun dan mendapati Reza duduk di luar rumah. Di tengah hujan, ia berbicara sendiri, seperti sedang berdialog. Ketika Dinda mendekat, ia mendengar suara Reza berubah menjadi, "Berat dan parau tanah ini milik mereka. Kubur yang kau buka adalah gerbang," ucap Reza dalam suara yang bukan miliknya. Dinda berteriak memanggilnya dan Reza jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya kejang. Ia muntah darah yang mengalir deras membentuk simbol aneh di tanah. Dari dalam rumah terdengar suara tangisan, bukan dari bayi melainkan suara wanita tua yang melolong. Keesokan harinya, semua menjauh. Warga desa mulai menghindari rumah Reza. Bahkan Pak Lurah yang sebelumnya bersikap ramah, kini tak mau menoleh. Hanya Pak Darto yang datang diam-diam, membawa sebungkus kemenyan dan segenggam tanah dari makam leluhur desa. "Kau telah membuka sesuatu yang seharusnya terkunci selamanya," ujar Pak Darto. Roh penjaga tanah keramat itu kini bangkit. Ia menceritakan legenda tentang Mak Tumirah, sosok penjaga pusara tua yang dikutuk karena menolak menyerahkan tanahnya kepada penjajah Belanda. Ia menyatu dengan tanah, dan setiap orang yang berani merusak tempat peristirahatan keramatnya akan diburu hingga generasi ke-7. Ritual dan pemanggilan. Malam itu, Reza dan Dinda memutuskan untuk mengadakan ritual pembersihan. Mereka dibantu Pak Darto dan 2 sesepuh desa yang masih bersedia membantu. Di belakang rumah, tempat kubur itu digali, mereka mendirikan altar sederhana. Kemenyan dibakar, air bunga disiramkan, dan doa-doa dipanjatkan. Namun saat mantera mulai dibaca, tanah bergetar hebat. Asap kemenyan berubah hitam. Dari dalam lubang kubur, muncul tangan kurus keriput, mencengkeram tanah. Sosok Mak Tumirah bangkit dengan rambut panjang menjuntai, tubuh penuh tanah, dan mata menyala merah. Ia berteriak dengan suara parau, "Kembalikan rumahku, atau aku bawa nyawa kalian." Petir menyambar altar. Sesepuh yang memimpin ritual langsung pingsan. Pak Darto terbakar sebagian tubuhnya. Reza berdiri menghadang, memegang keris tua warisan ayahnya. "Kami hanya ingin tenang di sini. Jangan ganggu kami." Mak Tumirah hanya tertawa. Ia menghilang ke dalam tanah, namun meninggalkan bekas tangan terbakar di dada Reza. Reza dan Dinda kini sadar, rumah itu bukanlah tempat tinggal biasa. Itu gerbang ke dunia lain. Sebuah janji terlontar. Jika mereka tidak bisa menutup kembali gerbang itu sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya, mereka akan menjadi bagian dari tanah keramat selamanya. Dinda menangis dalam pelukan Reza. "Kenapa kita bangun rumah di sini, Za?" Reza memandangi tanah basah di belakang rumah. "Karena kita tidak tahu bahwa tak semua tanah bisa kita miliki." Angin malam menyusup dari sela-sela dinding rumah kayu tua itu, mengirimkan hawa dingin menusuk ke tulang. Wati duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Matanya tak lepas dari sumur tua yang kini berada tepat di tengah ruang tamu. Rumah mereka, ya, sumur itu dulunya terletak di belakang rumah. Tapi kini entah bagaimana, seperti telah berpindah tempat. Sejak kejadian aneh itu, Wati dan suaminya, Pak Harun, sudah tak bisa tidur dengan tenang. Anak mereka, Nia, mulai bicara sendiri. Sering menatap kosong ke arah sumur dan tersenyum, seolah ada yang berbicara dengannya dari dalam. Malam itu, terdengar suara ketukan dari dalam sumur. Pelan, namun jelas, seperti suara kuku menggores batu. Pak Harun memberanikan diri mendekat, membawa senter. Ia sorotkan cahaya ke dalam sumur, tapi yang terlihat hanya air hitam beriak pelan. Lalu, terdengar suara lirih dari dalam, "Kembalikan
Kembalikan tulang kami." Pak Harun mundur. Nafasnya tercekat. Suara itu bukan gema, bukan ilusi. Itu suara perempuan parau dan penuh luka. Besok paginya, warga desa yang tersisa berkumpul di rumah Pak Harun. Mereka sepakat ada yang salah dengan tanah ini. Mbah Darmo, satu-satunya orang tertua di desa yang masih hidup, akhirnya buka suara. Dengan suara berat, ia berkata, "Tanah itu dulunya pemakaman keramat, bukan makam biasa. Di bawahnya ada lorong tua, tempat roh-roh penjaga dikurung oleh nenek moyang kita. Mereka disegel agar tak mengganggu dunia." Semua terdiam. Wati merasa darahnya mengalir dingin. Rumah yang mereka bangun ternyata berada tepat di atas lorong terlarang itu. "Kita harus melakukan ritual pemulangan," ujar Mbah Darmo. "Kalau tidak, bukan hanya rumah ini yang lenyap, tapi seluruh desa." Malam itu, sumur kembali bersuara. Tapi bukan hanya satu. Kini puluhan suara terdengar dari dalam. Tangis, teriakan, ratapan, dan saat Wati menatap permukaan airnya, ia melihat bayangannya tersenyum kepadanya. Bukan senyum dirinya, tapi senyum makhluk lain yang menggunakan wajahnya. Malam itu, hujan turun tak menentu. Petir menggelegar bagai amarah langit. Angin menyapu seperti membawa bisikan dari dunia yang tak terlihat. Langit tampak robek, memperlihatkan cahaya merah samar dari celah-celah awan, seperti mata raksasa yang mengawasi bumi. Di dalam rumah tua Pak Rubani, yang kini menjadi tempat perlindungan, Saka duduk bersila sambil menatap api tungku yang menyala kecil. Di sebelahnya, Dewi masih menggenggam kitab tua berisi tata letak, makam yang menjadi sumber segala bencana. Wajahnya pucat, namun tekad dalam matanya tidak surut. "Apa kau yakin ini tempat terakhir yang belum kita gali?" tanya Saka pelan. Dewi mengangguk. "Berdasarkan catatan leluhur, ada satu titik lagi yang disebut Suar Galeng, tempat berkumpulnya arwah para penjaga. Dulu, tempat itu adalah pusat dari makam tua sebelum desa ini berdiri. Dan titik itu berada di bawah rumah kepala desa," sambung Saka. Matanya melebar. Dewi kembali mengangguk. Kali ini lambat, seolah tak ingin mengucapkannya. Rumah Pak Tirta. Pak Rubani yang mendengar pembicaraan mereka, berdiri sambil membawa lampu minyak. "Kalau itu benar, maka kalian tak bisa masuk ke sana tanpa izin." "Tapi Pak Tirta sudah 2 hari menghilang." "Aku rasa dia tidak benar-benar menghilang," ujar Saka sambil berdiri. "Dia bersembunyi." Pukul 2 dini hari, Saka dan Dewi menembus hujan menuju rumah kepala desa. Hawa dingin menusuk, dan setiap langkah terasa semakin berat. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir yang tidak biasa. Rumah Pak Tirta tampak gelap. Pintu utama terbuka sedikit, seperti menanti mereka masuk. Saka mendorongnya perlahan, dan suara berderit dari engsel tua menyambut keheningan. Di dalam, aroma kemenyan dan darah bercampur jadi satu. Dinding dipenuhi coretan merah, seperti tulisan kuno. Di ruang tamu, tergeletak kain kafan yang terbuka sebagian. Di baliknya, ada lubang besar di lantai kayu. Tepat di bawahnya, terlihat ruang bawah tanah yang remang-remang. Dewi menarik napas. Itu Suar Galeng. Saka menuruni tangga perlahan, membawa senter kecil. Suara desir, tangisan, dan tawa samar terdengar dari dalam lorong batu di bawah rumah. Mereka melewati dinding dengan relief. Wajah-wajah menyeringai, seolah tertawa akan nasib manusia. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan berbentuk bundar. Di tengahnya, berdiri sebuah batu tinggi berlumur darah kering. Di sekeliling batu, 9 pusara tua dengan tulisan yang nyaris tak terbaca. Semuanya tertutup rapat, kecuali satu. "Pusara ini dibuka paksa," ujar Dewi sambil menyorotkan senter ke dalamnya. Kosong. Tiba-tiba, terdengar langkah pelan dari kegelapan. Saka berbalik cepat, tangannya meraih parang kecil dari pinggangnya. Dari balik lorong, muncul sosok Pak Tirta. Namun, wajahnya pucat, matanya gelap tanpa bola mata. "Kalian tak seharusnya ke sini," ucapnya lirih. "Kenapa kau menggali pusara itu?" tanya Dewi keras.
Pak Tirta tertawa pelan, tapi suaranya terdengar ganda, seolah ada dua jiwa berbicara sekaligus. Karena aku keturunan yang ditugaskan untuk menjaga mereka. Tapi saat rumah ini direnovasi, kontraktor tak sengaja merobek segel terakhir. Sejak saat itu, mereka bebas. Dari pusara yang terbuka, muncul asap pekat, wujud hitam dengan mata merah merayap keluar. Berwujud seperti bayangan manusia yang meleleh. Ia bergerak cepat dan menyerang Pak Tirta, menelannya dalam sekejap. Teriakan kepala desa bergema hingga seluruh ruangan. Saka dan Dewi mundur. Tapi bayangan itu tak mengejar mereka. Ia kembali berdiri di tengah batu besar, lalu berkata dalam suara rendah dan parau, "Kami sudah menunggu ribuan tahun untuk dibebaskan. Dan sekarang, dunia atas akan kami miliki." Lantai ruangan bergetar, tulisan-tulisan kuno di dinding menyala merah. Relief-relief, wajah mulai mengeluarkan darah. Dewi buru-buru membuka kitab tua dan mulai membaca mantra penutup. Satu-satunya cara untuk mengunci kembali gerbang antara alam manusia dan alam arwah. Namun semakin cepat ia membaca, semakin banyak bayangan muncul. Mereka merayap dari dinding, dari lantai, dari setiap celah yang ada. Saka mengayunkan parangnya, tapi bayangan itu tak bisa disentuh. Hanya mantra yang bisa menghentikan mereka. Dewi selesai membaca. Batu besar mulai retak dan memancarkan cahaya putih. Satu persatu, bayangan menjerit dan tertarik kembali ke pusara masing-masing. Namun satu bayangan yang terbesar melompat keluar dan menghantam tubuh Saka hingga terpental ke dinding. Saka berdarah, matanya setengah terbuka. "Selesaikan, Dewi. Kunci semuanya." Dengan air mata mengalir, Dewi mencabut jimat dari lehernya dan menancapkannya ke celah batu terakhir. Cahaya putih menyilaukan, memenuhi seluruh ruangan. Teriakan bayangan terakhir menggema, sebelum akhirnya semuanya hening. Pagi harinya, hujan reda, langit kembali biru, tapi tak lagi sama. Saka terbangun di rumah Pak Rubani. Tubuhnya diperban. Di sebelahnya, Dewi duduk menatap langit. "Kita berhasil," bisiknya pelan. Gerbang sudah tertutup. Namun di tengah tanah lapang bekas rumah kepala desa, batu besar itu masih berdiri. Retakannya telah membatu, tapi tak hancur. Dan dari balik celah kecilnya, kadang terdengar bisikan, "Belum selesai." Malam itu, angin terasa lebih tajam dari biasanya. Pohon-pohon di sekitar rumah keluarga Pak Surya bergoyang seperti diguncang oleh kekuatan tak kasat mata. Risa duduk di teras, matanya terus mengarah pada gundukan tanah di belakang rumah, yang kini sudah dipagar dengan kayu dan tanda peringatan dari sesepuh. "Desa, tanah keramat, jangan diganggu." Sejak penggalian fondasi rumah, yang ternyata dilakukan tepat di atas bekas pemakaman tua, desa itu mulai diganggu oleh kejadian-kejadian tak masuk akal. Warga mendengar suara tangisan dari dalam sumur tua, melihat sosok wanita berpakaian putih di antara pohon jati, dan hewan ternak mereka mati tanpa sebab jelas. Tapi malam ini, semuanya terasa lebih mencekam. Pak Surya berdiri di ruang tengah, mengamati peta lama desa yang diberikan oleh Mbah Rekso, penjaga makam desa. Di situ tergambar jelas di bawah rumahnya. Sekarang dulunya terdapat 5 makam kuno yang tidak pernah dipindahkan secara resmi. Bahkan, menurut Mbah Rekso, makam-makam itu adalah milik 5 saudara penjaga gerbang, tokoh gaib yang dipercaya menjadi pelindung batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Apa yang sudah kita lakukan ini seperti membangunkan mereka. "Pak," kata Bu Surya dengan suara bergetar, "aku sudah 2 malam bermimpi ditarik ke dalam liang lahat." Pak Surya terdiam, matanya merah karena kurang tidur. Tapi sorot tekadnya belum padam. Ia tak mau rumah yang baru dibangunnya hancur begitu saja oleh teror mistis. Ia mengajak Risa, anak sulungnya, untuk menemaninya menemui Mbah Rekso malam itu juga. Lokasi, hutan batas timur, Desa Kemuning. Perjalanan ke gubuk Mbah Rekso memakan waktu sekitar 40 menit melewati kebun jati dan sawah yang kini tampak seperti dunia mati. Tak ada suara jangkrik, tak ada nyanyian kodok, hanya keheningan yang mencekam. Saat mereka tiba,
Mbah Rekso sudah menunggu di depan pondok kecilnya. Seperti sudah tahu mereka akan datang. Kalian telat. Malam ini, satu dari kalian akan didatangi langsung oleh penghuni makam. Deg. Risa menggenggam tangan ayahnya erat. Mbah Rekso mengajak mereka masuk. Di dalam, ia membuka lipatan kain mori yang berisi batu nisan kecil dari batu kali tua. Di permukaannya terdapat ukiran aksara Jawa kuno yang berarti kunci penjaga gerbang. "Pak Surya," ucap Mbah Rekso pelan. "Batu ini dulunya ada di salah satu makam di bawah rumahmu. Batu ini bukan sekadar nisan, tapi segel. Karena kau membangunnya di atas makam itu, kau telah membuka gerbangnya." Mbah Rekso memberikan mereka sebuah kendi kecil berisi air kembang dan menyuruh Pak Surya untuk menaruhnya tepat di tengah ruang keluarga rumahnya malam ini juga, dengan sebuah sesaji berupa bunga telon dan kemenyan. Saat mereka tiba di rumah, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Risa menyiapkan sesaji seperti yang diperintahkan, dan Pak Surya meletakkan kendi di tengah ruang keluarga. Tapi saat api kemenyan mulai menyala, sesuatu berubah. Ruang tamu terasa lebih dingin, udara seperti membeku. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Tap, 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 pap. Risa menoleh dan melihat seorang laki-laki tua berdiri di pojok ruangan. Bajunya compang-camping, matanya merah menyala, dan ia memegang tongkat kayu tua dengan ujung yang membusuk. "Kalian membangunkanku." Suara itu parau dan berat. "Kalian membuka gerbangnya." Pak Surya berdiri mematung. Risa gemetar, tapi tetap berdiri di samping ayahnya. "Kami mohon maaf, kami tidak tahu tempat ini adalah makam keramat." "Pengetahuan bukan alasan," gumam si lelaki gaib, "tapi kalian masih bisa menebusnya jika rela mengembalikan apa yang telah diambil." Lelaki itu menunjuk kendi air dan berkata, "Tuangkan ke tanah yang kalian bangun. Jika tidak, gerbang ini akan terus terbuka. Dan yang datang bukan cuma aku." Seketika, ia menghilang begitu saja di balik asap kemenyan. Keesokan pagi, Pak Surya, dengan bantuan warga dan Mbah Rekso, mulai membongkar sebagian lantai rumah dan menyiramkan air dari kendi ke tanah yang dulu mereka gali. Aroma menyengat seperti darah menguar dari dalam tanah. Namun saat air menyentuhnya, aroma itu hilang dan angin berhenti menderu. "Kita belum sepenuhnya selamat," kata Mbah Rekso. "Itu hanya awal dari penutupan. Gerbang masih terbuka, tapi kita bisa mulai menutupnya sedikit demi sedikit." Risa menatap matahari yang mulai terbit. Matanya lelah, tapi tegas. Ia tahu, ini baru awal dari pertarungan panjang untuk menutup kembali gerbang antara dunia mereka dan dunia yang seharusnya tetap terkunci. Malam kembali menyelimuti desa dengan hawa dingin menusuk dan keheningan yang tak biasa. Angin seolah membawa bisikan dari masa lalu, membuat bulu kuduk Pak Burhan berdiri setiap kali menoleh ke jendela. Sejak ritual sederhana yang dia lakukan dengan air kembang dan kemenyan malam sebelumnya, suasana rumahnya terasa berbeda, tidak lebih tenang, justru seperti menanti sesuatu. Pak Burhan duduk memeluk lutut di ruang tengah, ditemani lampu teplok yang redup. Di sampingnya, Mbah Rekso diam, tak berkata-kata. Pria tua itu masih mengenakan surban abu-abu dan sarung kumalnya. Tatapannya tajam, menembus dinding rumah, seolah melihat hal-hal yang tak kasat mata. "Burhan," suara Mbah Rekso pelan, namun dalam, "kau sudah membangunkan mereka. Kendi itu bukan sekadar wadah. Itu gerbang." "Gerbang apa, Bah?" tanya Pak Burhan gemetar. "Gerbang antara dunia ini dan tanah keramat itu. Makam tua tempat rumahmu dibangun." Pak Burhan tercekat. Mbah Rekso lalu mengeluarkan kain lusuh dari sakunya, membuka lipatannya dengan perlahan. Di dalamnya ada segenggam tanah hitam dan sebuah paku besi berkarat. Ini ditanam dulu oleh para sesepuh untuk mengunci gerbang itu. Tapi saat rumahmu dibangun, semua penahan dicabut. Pak Burhan terdiam. Ingatan saat fondasi rumah digali muncul kembali. Ada tulang-tulang kecil yang ditemukan, tapi dianggap tulang ayam atau kambing. Kini, semuanya masuk akal. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari arah dapur. "Tok,
Tok, tok, tok. Tidak seperti ketukan biasa. Ritmenya lambat, tapi penuh tekanan. Pak Burhan bangkit perlahan, berjalan menuju sumber suara. Mbah Rekso menahannya. Jangan buka, itu bukan manusia. Namun Pak Burhan terlanjur membuka pintu dapur. Dan di sanalah ia melihatnya, sosok tinggi dengan tubuh kurus dan kulit kelabu, berdiri diam. Matanya hitam legam, mulutnya robek hingga ke telinga. Sosok itu berdiri tepat di atas bekas sumur tua yang telah ditutup beton sejak lama. Mereka sudah keluar, bisik Mbah Rekso dari belakang. Tubuhnya gemetar untuk pertama kalinya. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah barat desa. Gerbang telah terbuka, tapi bukan hanya satu. Pak Burhan membalikkan badan, memandang Mbah Rekso dengan kebingungan dan ketakutan bercampur aduk. Maksudnya Mbah Rekso menatapnya, lalu menjawab dengan suara bergetar. Gerbang yang terbuka bukan hanya di rumahmu, tapi juga di tempat-tempat lain di desa ini. Mereka akan mencari apa yang selama ini dikubur bersama tanah itu. Dendam. Malam itu, langit seperti diselimuti kabut tak kasat mata. Bayu dan Pak Burhan menatap peta tanah tua yang diambil dari balik kitab pusaka Mbah Rekso. Titik yang ditandai sebagai pusering desa, pusat kutukan, ternyata berada di bawah rumah tua yang kini telah ditinggalkan sejak kebakaran aneh malam sebelumnya. Semua kejadian ini berasal dari sini, gumam Pak Burhan dengan suara berat. Mereka melangkah menuju rumah itu, diiringi doa lirih dari Mbah Rekso yang tetap di pendopo. Suasana mencekam begitu mereka memasuki rumah yang dindingnya sudah hangus dan menghitam. Tiba-tiba Bayu merasakan getaran aneh dari lantai papan yang diinjaknya. Ia berlutut dan menggatuki getak lantai. Suaranya kosong. Ia menggeser papan dengan bantuan linggis. Di bawahnya terkuak ruang bawah tanah yang gelap gulita. Aroma busuk bercampur tanah basah menyeruak. Ini bukan ruang biasa, bisik Bayu. Ini semacam makam. Pak Burhan mengambil obor dan menyalakannya. Mereka turun perlahan. Dinding ruang bawah tanah dipenuhi ukiran kuno dan simbol larangan. Di tengahnya berdiri sebuah batu nisan besar dengan nama yang tergores samar, Ki Daryono, penjaga gerbang sejati. Dia leluhur yang dibuang dari sejarah, kata Pak Burhan. Dikutuk karena ilmu hitam yang membuka celah antara dunia dan alam arwah. Tiba-tiba suara tangis menggema. Tangis perempuan dari balik nisan. Bayu mendekat. Namun, lantai di bawahnya runtuh. Ia terjatuh ke dalam ruang yang lebih dalam. Sebuah sumur tua. Dalam gelap, ia melihat puluhan tangan merangkak keluar dari dinding, mencoba menjangkau tubuhnya. Bayu menjerit dan mencengkeram batu. Bertahan, Pak Burhan segera menjulurkan seutas tali dari atas. Cepat, Bayu, jangan biarkan mereka menarikmu masuk. Dengan tenaga tersisa, Bayu berhasil keluar. Wajahnya pucat pasi. Mereka berdua segera menaburkan garam dan bunga 7 rupa, sesuai petunjuk Mbah Rekso, ke arah nisan. Gemuruh terdengar. Tanah berguncang, batu nisan pecah, dan dari dalamnya muncul cahaya merah pekat yang memancar ke langit. Suara-suara tangisan berubah menjadi jeritan amarah, lalu hilang. Di kejauhan, suara gamelan terdengar pelan, seolah desa yang hilang mulai menunjukkan bayangnya kembali. Namun, ketika mereka kembali ke pendopo, Mbah Rekso sudah tiada. Yang tersisa hanyalah bekas lingkaran dupa dan secarik kain kafan dengan pesan tertulis, "Arah sudah benar, tapi belum selesai. Darah masih harus dibayar." Bayu dan Pak Burhan saling menatap, sadar bahwa akhir cerita belum tiba dan kutukan masih menyisakan bab terakhir. Malam itu begitu sunyi, angin tak lagi berhembus, seolah alam pun menahan napas. Suara jangkrik yang biasanya riuh di desa mendadak lenyap, digantikan oleh desis pelan seperti bisikan yang merayap dari balik tanah. Raka, Pak Suro, dan Jatmiko berdiri terpaku di depan makam tua di ruang bawah tanah. Tempat nama Ki Daryono
terukir besar, dan bercahaya samar merah darah. Aku tak yakin, ini hanya sekadar makam biasa, bisik Pak Suro. Tubuhnya menggigil, meskipun tak ada angin. Aku merasa seperti kita sudah dibawa terlalu jauh. Timpal Jatmiko, seolah kita bukan lagi di dunia yang sama. Raka memandangi batu nisan yang perlahan retak dan menganga. Dari dalam retakan itu, muncul seberkas cahaya yang menyilaukan mata. Diikuti suara lirih namun tegas, yang membangunkan, harus menuntaskan. Ketiganya mundur serempak, namun suara itu terus terdengar di kepala mereka. Tak lama kemudian, lorong menuju tangga rumah roboh dengan suara keras. Jalur keluar tertutup. Mereka terjebak. Jatmiko yang paling panik mencoba memanjat dinding yang licin, namun jatuh berulang kali. Sementara Pak Suro duduk bersila, berusaha menenangkan diri sambil membaca doa yang dia hafal sejak kecil. Raka, meski ketakutan, justru terpaku pada cahaya dari makam. Ia berjalan pelan mendekatinya. Tangannya terulur, seolah terdorong oleh kekuatan yang bukan miliknya. Begitu sentuhannya menyentuh makam, gambaran kilat menghantam pikirannya. Ki Daryono, puluhan tahun lalu, memimpin ritual terlarang demi kekekalan hidup. Desa Wanaraja jadi tumbal. Raka terhuyung, namun tak jatuh. Ia paham, kini rumah yang dibangun ayahnya adalah penutup. Bukan hanya makam, tapi juga gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Ki Daryono belum mati, dia terperangkap. Desis Raka. Tiba-tiba, suara langkah bergema di lorong. Dari balik kegelapan, muncul sosok perempuan tua dengan tubuh yang membungkuk dan mata putih kosong. Bu Saroh, aku tahu kalian akan kesini. Katanya warisan ini bukan untuk kalian, tapi jika ingin keluar hanya satu yang harus tinggal. Ketegangan menyelimuti ruangan. Jatmiko langsung menunjuk Raka. Dia yang mulai semua ini, biarkan dia yang tinggal. Pak Suro menggeleng. Tidak, kita di sini bersama, kita harus keluar bersama. Namun Bu Saroh hanya tertawa pelan. Satu jiwa untuk menutup kembali gerbangnya. Tanpa diduga, Jatmiko mendorong Raka ke arah makam yang kini terbuka seperti jurang hitam. Tapi sebelum Raka jatuh, Pak Suro menariknya dan justru dirinya yang terjerembab masuk. Pak Suro! Raka berteriak. Cahaya langsung menyala terang. Jeritan Pak Suro menggema dan mendadak hening. Makam tertutup kembali. Lantai perlahan utuh, seperti semula. Lorong menuju tangga kembali terbuka. Raka dan Jatmiko terdiam, masih syok. Bu Saroh menghilang tanpa jejak. Setibanya mereka di permukaan, desa masih sama, tapi ada yang berbeda. Tak ada satupun penduduk yang mereka kenali. Rumah-rumah berubah, udara pun berbau asing. Apa ini masih Wanaraja? Tanya Jatmiko gemetar. Bukan, jawab Raka lirih. Ini dunia lain atau waktu lain. Dan kita belum selesai. Langit di atas desa dipenuhi mendung hitam. Hujan belum turun, tapi hawa dingin menusuk seperti peringatan alam. Raka berdiri di depan lubang besar, bekas sumur tua yang telah runtuh semalam. Di sampingnya, Pak Suro terdiam sambil menggenggam kain kafan usang yang ditemukan di dalam ruang bawah tanah. Apa ini berarti semua selesai? Tanya Jatmiko pelan. Tatapannya mengarah ke reruntuhan. Rumah Raka yang kini hanya tinggal puing-puing. Hanggas. Raka menggeleng. Belum. Kita hanya mengusik luka lama, tapi mereka belum pergi. Bu Saroh sudah tak terlihat sejak ritual penguncian makam dilakukan oleh Pak Suro. Ketika kain kafan terakhir dibakar dan mantra leluhur selesai dibaca, suara tangis panjang menggema dari dalam tanah. Sejak itu, tanah tak lagi bergetar, tapi desa itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Malam harinya, ketiganya berkumpul di balai desa. Hanya mereka bertiga yang tersisa. Penduduk lainnya satu persatu telah menghilang. Tidak secara harfiah, tapi seperti dibungkam oleh kekuatan yang lebih tua dari kematian. Aku menemukan sesuatu, kata Pak Suro sambil mengeluarkan lembaran tulisan tua dari kotak besi kecil. Tulisannya aksara Jawa kuno, berlumur noda merah seperti darah kering. Itu lontar warisan Mbah Daryono, bisik Pak Suro. Isinya bukan cuma tentang larangan membangun rumah. Di atas
makam tua. Tapi tentang sumpah, Raka membaca terjemahan yang sudah Pak Suro tulis ulang. Barang siapa yang membongkar tempat peristirahatan terakhir ini, ia akan menjadi jembatan antara dua dunia. Desa akan jadi jalan, bukan rumah. Rumah akan jadi pengantar, bukan pelindung. Dan darah akan menuntut pulang. Jatmiko membanting kursinya. Berarti bukan rumahku yang mengundang mereka, tapi seluruh desa ini sudah dijadikan jalan. Pak Suro mengangguk perlahan. Dulu, Mbah Daryono bukan hanya pemimpin spiritual. Ia penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Saat beliau wafat, desa ini kehilangan pagar. Dan ketika kau bangun rumah di atas pusaranya, Raka, gerbang itu terbuka. Raka terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari rasa bersalah yang selama ini ia pikul. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Jatmiko. Suaranya mulai gemetar. Kalau seluruh desa ini sudah jadi jalan, apa kita harus tinggalkan semuanya? Pak Suro memandang mereka lama. Tidak cukup hanya pergi, jalan ini harus ditutup dari dalam. Bagaimana maksudnya? Tanya Raka. Harus ada yang tinggal. Tapi bukan sebagai manusia, sebagai penutup, pengikat. Pak Suro menatap lurus ke mata Raka. Diam, hening menggantung seperti kabut. Hingga akhirnya Raka berkata, "Aku yang membangunnya, aku yang akan menutupnya." Jatmiko melangkah maju. "Tidak, kita mulai ini bersama, kita akhiri bersama." Namun Pak Suro menggeleng. Tak bisa bertiga, hanya satu yang cukup, yang jiwanya telah disentuh mereka. Seketika, suara bisikan kembali terdengar, datang dari segala arah, lirih tapi tajam, seperti memanggil. "Raka," bisik suara itu. Dengan langkah mantap, Raka mengambil kain kafan terakhir yang belum terbakar, membungkus tubuhnya dengan simbol-simbol leluhur. Ia membawa pusaka tua milik Mbah Daryono, sebuah tongkat batu yang pernah digunakan untuk memagari tanah keramat. Di bibir sumur tua itu, ia menoleh kedua sahabatnya. "Jaga cerita ini. Jangan biarkan desa ini dibangun lagi. Biarkan tanah ini diam." Tanpa menunggu lagi, ia turun perlahan ke dalam kegelapan. Saat Raka menghilang ke dalam lubang, tanah di sekeliling desa mulai bergemuruh pelan. Kabut pekat muncul, perlahan menyelimuti seluruh desa Rawadukuh. Listrik padam, angin berhenti. Dunia seperti menahan napas. Pak Suro dan Jatmiko berlari ke jalan utama. Dan dari kejauhan, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Peta desa di posko keamanan sudah hilang. Jalan-jalan menuju desa kini tertutup semak belukar yang tumbuh cepat. Seolah desa itu menutup dirinya sendiri. Dan tepat pukul 3 dini hari, suara dentingan batu bertemu batu menggema terakhir kalinya dari dalam sumur. Lalu, hening. 3 tahun kemudian, seorang pendaki urban explorer bernama Rio menemukan peta kuno di Pasar Loak. Peta itu menandai sebuah tempat bernama Desa Rawadukuh, namun saat dicari di Google Maps, tidak ada hasil. Ia penasaran, lalu memutuskan mencarinya sendiri. Setelah menyusuri jalan dan hutan, ia menemukan tanah kosong yang luas, dan satu batu nisan berdiri di tengahnya. "Ki Daryono," katanya membaca nisan itu. Lalu terdengar suara di belakangnya, "Pergi dari sini." Rio menoleh. Tak ada siapapun. Tapi kabut mulai turun, dan suara dari dalam tanah mulai bergema lagi.